Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Kabar mengenai rencana pembelian kapal induk oleh Angkatan Laut Indonesia baru-baru ini muncul lagi bos di formil-formil media maya dan bersumber dari media berbahasa Itali. Jadi walaupun artikel yang ditulis sudah sejak beberapa bulan lalu, namun ada informasi yang sepertinya belum kita ketahui nih bos. Di mana disebutkan bahwa Indonesia ternyata telah bersedia memboyong kapal induk Itali dengan harga sekitar triliunan rupiah. Nah loh, lantas kapal induk apakah itu dan menurut tulisan siapakah ini? Berapakah harga pastinya? Bagaimanakah berita lengkapnya setelah ini kita kupas tipis-tipis bosku. Kemudian kabar kedua yang tak kalah manjos, kini lagi-lagi datang dari Bakamla Indonesia. Badan Keamanan Laut kita yang dikabarkan mau menginisiasi pembentukan Coast Guard ASEAN. Nah loh, lantas untuk apakah Coast Guard ASEAN ini? Apakah untuk melindungi Laut Cina Selatan dari pihak-pihak asing? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas mengenai rencana pembelian kapal induk oleh Indonesia bos. Jadi karena artikelnya cukup panjang, maka admin bahas poin-poin intinya aja nih. Nah, jadi artikel ini pun ditulis oleh Laksamana Luigi Binelli Mantelli, seorang kepala staf emeritus Angkatan Bersenjata Italia. Nah, emeritus ini kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip lah dengan purnawirawan bos. Lanjut, kemudian artikel ini pun sebenarnya ditulis sudah cukup lama, yaitu sekitar bulan Agustus 2024 kemarin. Namun, ada beberapa informasi yang sepertinya baru kita ketahui bos. Nah, dalam artikelnya beliau pun mengungkapkan beberapa hal terkait kita Indonesia, di mana bahwa kapal induk Angkatan Lautnya yaitu ITS Giuseppe Garibaldi ternyata telah ditawarkan ke Indonesia dan katanya Indonesia bersedia membayar sebesar 250 juta euro untuk memboyong kapal induk ini ke Indonesia. Nah loh, mantap jos nih. Dan kalau dirupiahkan 250 juta euro itu sekarang adalah sekitar 4,184 triliun rupiah bos. Harga yang cukup mehong, namun ya lumayan cocok lah dengan kapal induk ini. Pasalnya pernah diberitakan dulu, jika misalnya kapal ini deal dijual ke Indonesia, maka kapal induk ini pun akan diperbaharui, dimodernisasi alias dipoles-poles dulu bos sebelum diserahkan ke Indonesia agar layak digunakan oleh Angkatan Laut Indonesia. Nah, lanjut, namun dalam tulisannya ternyata beliau pun tidak setuju jika kapal ini dijual ke Indonesia. Karena katanya kapal ini merupakan kapal induk bersejarah bagi Angkatan Laut Italia. Dan alih-alih menjualnya kepada Indonesia, beliau malah lebih ingin kapal induk ini dijadikan Museum Angkatan Laut Italia. Jadi bisa untuk edukasi, kemudian museum bersejarah, sampailah untuk pameran-pameran teknologi masa depan Angkatan Laut Italia dan lain-lain ujarnya. Dan hal ini pun akan memberikan ruang pameran yang memadai bagi industri pertahanan nasional untuk mempresentasikan kegiatan dan keunggulan mereka melalui demonstrasi teknologi inovasi terbaru dan tren masa depan. Tulis Laksamana Luigi Binelli Mantelli ini bos. Nah, jadi ternyata beliau sebagai purnawirawan, kepala staf Angkatan Bersenjata Italia, ternyata tidak setuju kalau kapal induk ini dijual ke Indonesia. Namun kata-kata tidak setuju ini bukanlah perwakilan dari pemerintah Italia ya bos, tapi ini opini pribadi beliau sebagai emeritus, kepala staf Angkatan Bersenjata Italia yang pastinya memiliki banyak kenangan dengan kapal induk pertama Italia ini. Nah, lantas kini pertanyaannya, mengapa Indonesia mau membeli kapal induk second ini bos? Nah, jadi ini kalau admin sebagai pengamat terabal-abal, kalian boleh setuju, boleh tidak. Menurut pendapat admin nih bos, bahwa kapal induk ini dibeli, sepertinya adalah untuk menambah pengalaman tempur dari TNI Angkatan Laut sendiri. Khususnya untuk operasi-operasi udara Angkatan Laut skala besar. Atau bahasa kerennya itu Naval Air Operation bos. Jadi nanti ada koordinator udara dari Angkatan Laut dalam skenario peperangan maritim. Kemudian lanjut dari pengalaman-pengalaman ini, maka nantinya akan dijadikan input atau masukan
kepada industri perkapalan dalam negeri yang kini sedang mengembangkan kapal LHD 243 meter, bos. Bahkan kemarin, mantan dirut PT PAL yaitu Bapak Karodin Jenot menyebut pemerintah Pak Prabowo kini ingin membangun kapal induk. Nah, jadi pengalaman-pengalaman TNI sendiri sebenarnya sangat penting, bos, sebagai user untuk pengembangan dan penyempurnaan desain kapal induk PT PAL. Seperti contohnya frigate merah putih kita yang sebenarnya itu adalah desain yang disempurnakan oleh TNI dan PT PAL sendiri dari Arrowhead 140. Jadi walaupun kita beli lisensi, tapi lisensi itu nggak kita copy plek-ketiplek aja, bos, dari Babcock Inggris. Dan begitu juga nanti untuk pengembangan LHD ataupun kapal induk PT PAL Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut, kabar kedua kini datang dari Bakamla Indonesia. Jadi admin kutip dari beberapa sumber, Bakamla pun baru-baru ini menyatakan bakal menyerukan kepada setiap negara-negara di ASEAN, terutama yang memiliki kepentingan strategis di Laut Cina Selatan, untuk membentuk ASEAN Coast Guard nih, bos. Ada juga sumber yang bilang membentuk ASEAN Coast Guard Forum, dan tujuannya untuk menjaga keamanan di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, Kepala Bakamla RI yaitu Laksamana Madya TNI Irfansyah pun menyampaikan seruan itu dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Senin 11 November kemarin, bos. Nah, mantap jos nih. Sepertinya Bakamla Indonesia semakin eksis dan menyala nih, bos. Jadi setelah kemarin katanya Bakamla mau bertemu langsung dengan China Coast Guard dan mengajak join kerjasama, di lain sisi Bakamla juga ternyata berencana untuk membentuk persatuan ASEAN Coast Guard demi melindungi dan menjaga Laut Cina Selatan. Bukan kaleng-kaleng. Jadi dengan China Coast Guard join, dengan kawan-kawan ASEAN juga mau join nih. Dan mungkin tujuannya adalah untuk menyatukan, bos, agar ketegangan semakin mereda. Tapi bisa juga kayaknya untuk main dua kaki, ya kan. Jadi dengan China oke, dan dengan kawan-kawan ASEAN juga oke. Nah, kita lanjut ke berita utama. Beliau pun mengatakan bahwa saat ini kami berusaha sekuat mungkin untuk menyatukan Coast Guard di seluruh ASEAN. Makanya Bakamla menginisiasi untuk pembentukan ASEAN Coast Guard Forum yang memang awal-awal kita pimpin. Irfansyah mengatakan saat ini ketua ASEAN Coast Guard Forum adalah Filipina. Tahun depan estafet kepemimpinan akan diserahkan ke Thailand. Jadi kita mau memperkuat itu. Kalau Coast Guard yang maju, cool, lebih adem, ujar beliau. Mantap, mantap jos. Sepertinya Bakamla kini mulai masuk lebih dalam, penetrasi lebih dalam untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan regional nih, bos. Jadi mulai main cawe-cawe di luar kandang. Mari kita apresiasi, semoga dengan inisiasi ini Bakamla Indonesia dapat mengurangi ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.